Halo Kak, Gimana kabarnya, Bastian? baik-baik. Baik. Oke. Hari ini Bastian akan ke ajar presentasi, ya. Oke Kak. Oke. Tapi sebelum Siap. itu kita selesaikan dulu gamenya dan benar-benar harus sudah selesai. Oke. Jadi Au. tuntutan, Aman Kak, kenapa? aman, 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 aman. Tuntutannya adalah yang pertama, Bastian. Jadi ini lessonnya bernama finalisasi dan presentasi project. Nah, yang pertama, Bastian lihat apakah sudah ada peluru. Kemudian itu yang pertama, Bastian. Kemudian apakah sudah ada counter untuk skornya sama apa musuh yang hilang? Kemudian apakah sudah ada penghitung nyawanya atau kesehatan dari pemainnya lah gitu ya. Setelah itu tambahkan asteroid kalau bisa. Nah, udah punya semuanya ini, Bastian? Kemarin kalau nggak salah udah harusnya udah ada sih. Gimana? Udah punya, Bastian? Halo? Hah? Apa Kak? Oh, Yang kemarin gamenya udah jalan atau belum? Gamenya kemarin udah bisa jalan atau enggak, Bas? kalau nggak salah, kabar aku coba cek lagi. Coba. Karena tuntutannya yang pertama ini kita tambahin asteroid, kemudian kita buatkan sistem reload ya atau memuat ulang. Itu yang akan kita coba buatkan hari ini, Bastian. Gimana? Coba sekarang Bastian mau share screen? Sabar aku login dulu. Gimana aku lupa save lagi jam bilang. Lupa Hah? nge-save. Jangan bilang aku lupa nge-save. Enggak kalau di save ya. Harusnya sih udah di save sih kemarin. Udah udah periksa kalau nggak salah. Baru aku coba. Jalan dulu. Ini dulu. Kabar Kak ini kok nggak mau jalan ya? Kabar Kak aku share screen dulu dong. Boleh, boleh. Kabar Kak. Di loading. So, oke. Nah, ini terminalnya nggak ada terminalnya. Terminalnya nggak ada. Restart PTY host. Coba di run. Ya aku run tapi nggak muncul apa-apa. Bentar. Coba ke remote, Bastian. Baca Pak. Approve. Oops. Nah, udah nih, udah semua. Ntar ya. Nah, udah nih, Bas. Coba di run. Jalan, Bas. Kabar Kak. Nah, Oke. Asteroidnya udah aman? Wah, udah ada sistem reloadnya juga. Asteroidnya mana? nggak tahu lah kosong sih. Loose-nya juga belum di define ya. Oke. Sekarang sempurnakan, Bas. Di bagian mana? Coba tutup terminalnya dulu. Nah Kak,
Kalau Kak, tutup terminalnya, tutup. Ditutup aja, nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, Bastian. Yang di baris sebelum while loop-nya itu buat apa namanya variabel. Ini bukan variabel ya sebenarnya. Ini adalah eh Walup, ini Walaran. iya sebelum while-nya. Ayo Bas, sebelum while-nya mana dia? Harga aku lagi. Harga. Harga. Aku ada bahas dulu. Iya, gak lihat lagi tadi. Oke, ke atas Bas, ke atas. Oke. Lagi-lagi di bawah pon aja, di bawah pon aja supaya ini. Enggak, di mana fontnya? Font, font, Font. fontnya didefinisikan di mana? Sini, Kayaknya sini. di atas. Bukan, bukan. Oh, oh bukan, bukan. Itu udah didefinisikan. Sebelumnya di initiate-nya di mana? Coba ke atas, harusnya sih di atas ya. Lagi. Nah, Oh, itu nah dia ini. tuh. Nah, di situ eh apa namanya? Setelah ya pakai loose aja deh. Loose sama dengan ini. Bentar. Eh, hmm, Terus, bentar. Ini pon 2 terlalu kecil. Buat pon satu Bastian. Pon satu dulu. Pon satu sama dengan pon dot font. Enggak. Maksudnya loose-nya enggak ada dulu, enggak ada dulu. Pon satu oh, sama dengan font dot font kayak yang di atas. Non. Tapi ukurannya pakai 100 saja. 100. Oke. Kemudian win di bawahnya win sama dengan font satu dot render gede atau kecil? R-nya kecil. Dalam kurung tulisan you win atau apa bebas. Tanda petik jangan lupa. Kemudian koma eh, true koma warnanya dalam RGB Bastian. Red RGB berarti 0,25. Oke, kemudian Kayak Kak, yang itu loose-nya sebenarnya juga itu misalkan nggak tadi yang aku chat. sedikit. Gak ngelihatnya dikit tadi. Itu bisa ngekat gak? Kayak di cut kan di record. Iya nanti. Ntar Kak. Oke. Oke, loose kemudian loose sama dengan font.render tulisannya aja yang beda Bastian ya. Berarti Yulus. Iya. Habis itu Bastian belum ada apa lagi. Coba di run sekarang. Berarti ini produk kayak true sama warna Iya, merah nggak? iya. Bedain warnanya ya kalau bisa. Nah udah. Oke, coba di run. Game font no attribute render. Hah? Pon satu, sorry. Bastian itu win sama loss-nya pon satu ya. Nah itu. Nah, coba sekarang. Ini masih overload ya. Sama juga belum digambarkan terkait. Oke, Bastian. Coba ke bawah, Bastian. Di exit dulu. Di bagian atas skornya nyawanya, bukan. Di atas, coba di atas, bentar, atas lagi, mana tulisan nyawa nih, health-nya.
Coba ke atas, Bastian. Ke atas. Oke, wait reload-nya udah aman. Ke atas lagi. Score missed. Udah loh. Tulisan itu yang mana ya? Bentar, Bastian. Coba ke bawah. Boleh dikecilin yang ininya, yang tab sebelah kanan itu, yang platformnya dikecilin aja. Yang mana? Ini maksudnya diperkecil, digeser. Yang mana? Platform, platform yang sebelah kanan. Yang bukan, bukan, bukan itu udah bener. Ini nih yang keren. Mari kita lakukan. Diperkecil aja. Keren banget kok, Kak. Mana, Kak? Yang sebelah kanan, kanan, kanan. Oh, Iya, itu. Nah, coba ke bawah. Ah, itu tuh. Eh, kayaknya yang overload itu live-nya deh. Coba saya yang periksa, Bastian. Ini kayak masih overload live-nya. Bentar. Hmm. Loh, mana ini live-nya ya? Tulisan live-nya di... Hmm. Hmm. Ini yang Bastian pon 1 dot render stay alive through live color display dot update. Nah, ini Bastian. Harusnya di sini ditambahin hmm, apa ya? Text maybe ya. Text live sama dengan font 1 dot render. Bener nggak sih kita pakai font 2 kalau nggak salah. Font 2 ya, font 2 dot render. STR live. Live-nya ada kan? Oke, true.
light color. Habis itu dot blade sejajar sama score. Text light, koma X-nya X-nya yang win width kurangi 10 atau 80 aja. Kita coba. Koma 20. Habis itu sekarang coba run bentar Bastian. Light color is not defined. Kok aneh? Dari aku unmute ya. Ya, aku nggak nyadar dari aku unmute. Kenapa, Bas? Aku dari tadi nggak nyadar kalau aku mute tadi. Walah. Ini kok light colornya padahal kan udah didefinisikan di sini. Enggak, ini udah kita definisiin, cuman Oke, Bella, abang only for hmm, hmm, bentar Mas ya. Asteroids.update. Habis itu asteroids.draw. Ini aja lah. Ini aja. Dot draw window. Tapi kok anehnya nggak didefinisiin ya? Coba kita save. Light color is not defined. Lah, terus ini apa? Hmm, hmm, agak aneh. Ini harusnya window. Window, sorry. Loh, apa maksud semua ini, Bastian? nggak tahu Kenapa Kak. kok undefined ini? Hmm, terus dia mengira ini apa ya? Kan ini light color ya. Display.update. Labnya udah kan ya? 10. Nah, udah Bastian. Terus kenapa dah, Kak? Itu nggak sejalan Sabar. ininya. Bentar, Kok bentar. coba. Bentar ya. Aku keep lah, abang lonely as fuck.
Jangan Suatu 80. saat be felt when I don't wanna tell all. Tapi kok itu skornya, bentar Bastian. Skornya ini agak aneh masih. Bentar. Oke, pelan dulu ya. Oke, pelan. She said that she didn't have no man. Oke, udah Bastian. Oke, Bastian, sudah ya. Nah, sekarang Bastian, Bikin presentasi. silakan diperiksa dulu. Diperiksa dulu, Eh, sorry. diperiksa dulu. Ini Tanyakan semalam. kepada kakak yang mana yang Bastian ingin tanyakan. Silakan. Eh, itu arti mixer itu unik apakah mixer? Ada music load tuh arti mixer apa? Jadi kalau Pygame itu dia punya kayak apa ya, library buat memutar suara gitu. Oke. Jadi mixer itu yang dipakai gitu. Terus aku masih bingung kak. Itu rek artinya apa sih? Self dot rek. Rect Rek itu tuh. buat rectangle. Jadi di Pygame itu semua objek kayak pesawat apa kapal tadi, asteroid, kemudian musuh, peluru itu dia membuatnya sebenarnya kayak persegi panjang, Bastian. Gitu. Jadi cuman persegi panjangnya karena sama kayak warna latar belakang, jadi nggak kelihatan persegi panjang gitu. Paham? Paham. Oke. Oke. Terus silakan tanya yang mau ditanyakan. Soalnya nanti Bastian akan presentasi loh. Di depan kakak doang. Enggak, nanti kakak ngundang banyak orang. Serius lah kak. Di depan mama juga harus ikut ya. Ah, Iya, serius. iya dong. Berarti cuma mama doang. Ma. Mama, kalau Bastian ada temen yang mau diundang, silakan juga. Mama aja deh. Satu orang aja. Oke, mana lagi yang mau ditanya? Nanti Pokoknya kakak tuh. berikan contoh presentasinya gimana gitu. Oh ya banyak orang lah kak. Jangan banyak orang. Eh, eh, Oh lima sebentar orang kita ya. aman nggak? Jangan 5 orang lah. 2 orang aja lah 2 orang. Kakak sama mama aja udah. Oke, oke, Jangan oke, banyak. aman, Jangan banyak. Jangan banyak. aman kok, aman kok. Aku Oke, juga soalnya ada TO 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, oke, 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 oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? eh Ya udah itu Silakan aja. diperiksa dulu aja, Bastian. Ini cepet banget, Bastian, itu aja. Ya, Atau yang enggak? mana? Silakan, tanyakan aja yang mana. Maksudnya ini Hmm. ngapa? Amartya Rendin kak. For in range itu nih apa? Itu buat apa namanya? Jadi nanti dia akan kayak apa? Memunculkan, membuat 3 kali, buat asteroidnya itu dibuat 3 kali 3 kali gitu. Jadi kalau ketiganya udah hilang, muncul lagi 3 gitu, satu-satu. Kalau tiganya hilang, muncul lagi gitu. Nah, cuman kalau monstersnya itu dibuatnya agak banyak, 6 kali. Coba di run, lihat perbedaan jumlahnya, Bastian. Boleh di run? Bas, Apa kak? coba di run. Nah, hitung asteroidnya berapa yang muncul itu. 1 2 1 2 3. Nah, kalau udah 3, baru dia ngulang lagi. Nah, gitu ya. 1 2, tidak mungkin 4 lah gitu sekaligus. Itu maksudnya itu. Oke? Nah, itu terkait for I in range ya. Kalau Bastian nambah 1 sampai 10, nanti dia banyak. Coba aja ditambah for I in range 10 gitu. 1,10. Coba Bastian ditambah 1,10.
Kebanyakan lagi. 100 mah semuanya, Bas. Astagfirullah. Itu bunuh diri itu mah. Jangan gitu juga. Eh, Hapus error tuh. Itu astagfirullah. Ini astagfirullah. Nah, 10 mungkin ya. Nah, gitu, Bas. Nah, itu fungsinya ya. Ngeri banget tadi yang 1000 itu ya. Oke, ada lagi, Bastian? Silakan. Ini kakak mencontohkannya pakai apa? Project yang lain ya, bukan project ini ya udah oke. presentasinya. Oke, sekarang lihat gimana nanti Bastian dapat melakukan presentasi. Buka dulu projectnya. Nanti Bastian kalau mau pakai bahasa Inggris silakan, kalau mau pakai bahasa Indonesia silakan. Kalau Kakak campur boleh nggak campur? boleh. Kakak yang bahasa Indonesia dulu ya, Pak Oke. presentasiin. Bentar. Cuma satu orang doang kan boleh. Gak usah banyak-banyak orang Iya, nggak apa-apa kan? iya. Loh, di mana dia nih? Waduh, walah, di mana dia ya? Walah, weh. Oke, sebentar saya siapin dulu. Oke, Bastian, ini dia kemarin project eh Bastian udah lihat? Udah. Oke. Nah, jadi nanti caranya presentasi begini, Bastian ya. Jadi Kak ini dulu. Nah, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Azali Parabi. Di sini saya akan mempresentasikan project akhir saya dalam Python Start 2 gitu. Dan presentasinya boleh lebih dari satu project, Bastian. Nah, di Mm. project saya ini saya mengambil judul atau judulnya adalah Pola Toraja, yang mana ini dilatar belakangi oleh ini. Jadi Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan tradisi. Dan salah satu budaya Indonesia namanya adalah seni ukir Toraja, yang menggambarkan filosofi kehidupan dari masyarakatnya. Nah, tujuan proyek ini apa? Tujuan proyek ini sangat sederhana, yaitu saya ingin menggambar salah satu budaya yang ada di Indonesia, yaitu pola Toraja. Kemudian topik utama di proyek ini adalah, ya di proyek ini saya membuat kode menggunakan bahasa pemrograman Python, kemudian library utama saya adalah Turtle, dan pola yang akan saya gambar adalah pola Toraja. Begitu. Setelah itu, Bastian sebut fitur khasnya kembali. Nah, sekali lagi saya menggunakan Turtle untuk menggambar ukiran pola Toraja dan beberapa fungsi untuk mengatur gambaran-gambaran tersebut supaya lebih mudah. Dan nanti dalam proyek saya menggunakan alat pemrograman yaitu Visual Studio Code atau environment-nya adalah environment yang profesional, namanya Visual Studio Code. Nah, kemudian nanti setelah itu Bastian apa namanya? Jangan satu persatu kode yang ditunjukkan, Bastian. Oke? Mm. Tapi per part. Contohnya, baik. Yang pertama seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa saya membuat fungsi namanya background black. Di sini saya menggunakan uh, fungsi dari Turtle yaitu pen up, go to, pen down, kemudian fill color, begin fill.
kemudian forward sama left, kemudian anvil dan high turtle. Nah, ini untuk membuat latar belakang saya itu berwarna hitam. Yang pertama. Dan nanti kalau kalian lihat gambarnya, dia akan seperti ini. Nah, gitu Bastian ya. Oke. Kedua, saya mencoba membuat garis merah untuk atau outline ya, garis merah luar atau outline. Yang nanti di sini saya juga menggunakan fungsi, yaitu namanya adalah red line one, kemudian pen size-nya 5 pixel, color-nya adalah red sesuai dengan nama fungsinya, kemudian pen up, go to, pen down, kemudian saya menggunakan uh, loop for untuk mempercepat proses komputasinya. Sehingga nanti kalau kalian jalankan setelah yang tadi ada background yang warna hitam, itu kalian akan melihat seperti ini. Ini adalah seolah-olah kayak apanya ya bahasanya? Outline-nya ya. Iya, kayak garis tepinya gitu ya. Hmm. Setelah itu, saya mencoba membuat red square function sama red line two. Nah, red square function ini fungsinya apa? Ini adalah kotak yang berwarna merah nantinya. Ini berbeda dengan red line tadi. Fungsinya hampir mirip. Cuman dari sisi apa namanya angle sama dengan sama besar atau panjang sisi atau berapa pikselnya itu agak beda. Cuman ya ini hampir sama seperti yang tadi, tapi dari sisi angle beda. Kemudian saya membuat red line to yang mana ini fungsinya untuk membuat garis tepi nanti setelah kotak di dalam kotak ini sudah tergambar. Yang nanti kalau saya jalankan itu akan tampak seperti ini. Nah, gitu. Kemudian ini yang buat red line to. Nah, oke, okay. Bastian, ini red square. Kemudian uh, red line to ya kita memasang red square di situ, gitu. Nah, setelah ini selesai, kita menggambar white square yang fungsinya untuk apa? Ini untuk membuat kotak berwarna putih di dalam setiap kotak warna merah. Nah, caranya gimana? Nah, dia akan nanti seperti ini. Saat kita jalankan, dia akan begini. Nah, setelah itu, seperti yang kalian lihat di sini, saya coba membuat pola jam pasir. Yang mana di sini, untuk membuat pola jam pasir ini sebenarnya sederhana ya. Jadi, kita cukup membuat ya piramida Mas seperti Kak, aku segitiga. ingin nanya dulu. Tanya dulu. Ya, Itu ntar kita berarti minggu masih bikin presentasi minggu. iya, betul. Berarti presentasi yang Kamis minggu depan. Iya, betul. Ya. Enggak sih, ini buat persiapan akhir nanti, Bastian. Oh, Ya, cuman oh, begini begini cara penyampaiannya. ya oke. Oke, Bastian harus siap-siap gitu. Selanjutnya saya menggambar pola jam pasir. Nah, ini sebenarnya terlihat sedikit sulit, tapi ternyata ini kalau kita analisis lebih lanjut, ini terdiri dari segitiga, dua segitiga yang saling berhadapan atau seperti piramida terbalik. Sehingga di sini ya saya menggunakan fungsi biasa ya untuk menggambar itu. Nah, setelah itu selesai, sampaikan prospek pengembangan proyek itu apa, Bastian. Jadi di sini contohnya dia bilang, saya harap dengan proyek ini dapat menarik minat orang-orang luar ataupun orang-orang yang ada di Indonesia juga supaya lebih untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia dan orang-orang luar dapat membantu dalam pelestarian tersebut. Nah, itu salah satunya. Dan jangan lupa, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan saya akan sangat senang jika Anda bertanya. Jangan lupa sediakan forum untuk bertanya, Bastian. Oke? Oke, Bas? Oke, Kak. Oke. Nah, setelah itu Bastian coba setelah di apa namanya? Setelah di apa presentasikan, Bastian demonstrasikan langsung di PS Code. Ya udah, Kak, aku tanya lagi dong, Kak. Kan ini kan tadi Yes. ini kan pakai pen up, pen down kan, itu kan step by step. Nah, kalau kita presentasinya game UFO tadi itu gimana caranya? Yang game tembak-tembakan. Kayak Oke, kayak aku presentasi gimana? oke. Gambarannya. Oke, ini ya, ini buat yang kedua. Ups, salah. Nah, ini yang kedua. Ini project yang kedua.
Ini hampir sama kayak apa namanya? Ya ini shooter ini Bastian. Jadi nanti dia membagi-baginya dan nggak semua kodenya harus ditaruh Bastian, nggak semua. Oke, jadi perkenalan dulu. Hello everyone, my name's Sheila. Ini namanya Sheila ya. Tapi kakak sekarang pakai nama kakak. My name is Azali Parabi and welcome to my graduation class. And I'm so glad that you are here, all of you. And I will present to you my final project, which is the title of the project is The Maze Game. Ini judulnya The Maze Game, tapi dia lupa untuk menaruhnya. And this is my project goal. The goal of this project is to create an interesting and challenging maze game. The hero will go through the maze and then it will shoot bullets at monsters. And then if the bullet hit the monsters, then the monsters will disappear. And if the bullet hit the all uh, all of the monsters, yeah, then we will win the game. But if the hero collides with the monsters, then we will lose the game. Nah, sesederhana ini, Bastian. Okay? And then this is the main topic of the project. I choose the maze game because this game is so simple but quite challenging, interesting, and easy to play. Okay? And then supaya menarik, jangan hanya menampilkan tulisan seperti ini, Bastian, tapi tampilkan gambar seperti ini. Oke? Supaya kita, Oke, Kak. wah, begini preview gamenya itu begini gitu. After that, sampaikan distinctive features of project. There are no specific features that distinguish my project from other projects. Overall, my game is almost the same as my game in general. Dia bilang bahwa apa namanya? Karena game ini ditugaskan ke semua siswa yang mengambil Python, maka dia bilang ini hampir sama seperti proyek-proyek yang dibuat siswa pada umumnya gitu. Oke, gitu. And then in my project I use Python as my language programming, and then for making the game I use also Pygame library, and then use some assets like the pictures of the monsters for the player, pictures for the wall, and pictures for the bullet. Gitu, Bastian ya. After that, Bastian, Hmm. sampaikan prospeknya. Ya, the project prospects is this game can entertain people and can be played to fill free time. For improvements, we can add several levels with more challenging and increasingly higher level of difficulty. Nah, jadi sampaikan apa yang mau Bastian sampaikan. Dan jangan takut untuk, wah kayaknya salah nih, kayaknya benar. Karena di sini dilatih untuk presentasi memang. Oke, Bastian? Oke, Kak. Nah, setelah ini selesai, Bastian, nah dia nggak menampilkan kode juga nggak apa-apa, Bastian. Jangan, jangan apa namanya, Bastian ini, karena ini yang tadi menampilkan kode, kemudian Bastian nanti nggak, jadi kayak, wah saya nggak menampilkan. Nggak. Tapi dia menjelaskan langsung di sini, Bastian. Ini proyeknya, Kak, tampilin ke Bastian. Call me sometime. Ring a ring a ring. Please bang my line. And no I answer. Call me sometimes. Nah, ini Ring dia, a Bastian. ring a ring. Please bang my line. Oke. 911. Nah, Bastian, nanti Bastian mainkan gamenya supaya lebih menarik. Nah, di sini Bastian jelasin. Oke, guys. So, as I said earlier, that in this game, I use, wait, why the game is not playing? Okay. In this game, I use Pygame as my main library. So, I said from Pygame import everything. Everything like the class of the Pygame. Because, Boleh gini Kak, boleh gini. Mhm. Boleh presentasi di VS Code doang. Iya, boleh, boleh. Ya, tapi kalau saran kakak sih pakai PPT, tapi kalau mau di sini juga nggak apa-apa. Cuman yang tadi itu dia melanjutkannya di sini juga gitu. Dia ke PPT dulu, gini, alurnya dia begini, Bastian. Dia ke PPT dulu yang tadi orang namanya kan ini ya, siapa?
Muklis sama Sheila ya. Dia ke PPT dulu, kemudian tepat di akhir yang di sini sebelum ke prospek ini, dia demonstrasikan ya. In my project I use Pygame as my main library and then Python as my language programming. And then I will show you. Nah, dia project demonstration ini dia nggak di sini Bastian. Dia pindah ke VS Code kemudian menjelaskannya gitu. Menjelaskan satu persatu. So, guys, I create a game sprite which is this is inheritance from sprite from Pygame itself. And then after that, yeah, in this game sprite, in this class, I create a property which is the value is player image, player position based on x-axis, and then size based on x-axis, and then the y-axis. And then after that, I create reset method to bleed the picture in a certain coordinates that I have defined in here. After that, I create player class, and then this player class in inheritance from game sprite class. So in this class, what I want to say to you is I create update method and fire method. And then this method will allow my player to move down, up, and then left and right. And then the fire method will allow my player to shoot into the wall or the enemy like that. And then for the class enemy, this is for the enemy. It's almost same with the player class, but I create it to move automatically. So I say that get update is if uh, the enemy is on 540 based on x-axis, so please go into the opposite direction like that. And then after that, I create class bullet because the bullet class it's not same with the enemy and then the player class. As you can see here, we have also the update, but it will kill or disappear when touch something like that. After that, all of the class was set, and then now I will create win width and then win height for my screen and then the game of course. And then after that, I create the object from the game sprite, and then I create the object from the player class, enemy class, and also I create the object from the wait, where is my okay, yeah, from the bullet class. This one, where is it? This one bullet class. So after all of this setting, so now I will run my game with while loop. And then this is exactly want to say that, oh, if the game is running, so please, if I press the quit sign or the quit button, please the run should be paused. It means that my game is end. And then if else, and I press a button on my keyboard like key left, so I have to move on into the left, yeah. And then for the right, move to the right, and then up to up, and then down to down like that. And then this is I also setting that if I press the key space, so my player will do shoot or fire like that. And then ellipse, I do not touch or press and my keyboard, so it will do something like this. There is no movement or there is no, there is no shooting. And then after that, if not finished, I also update all of the movement of my objects. After that, I, set the sprite correlation between the Pac-Man and the monsters, which is if I touch the monster, so I will fail, or the game is over and I will lose the game. But if I touch the final sprite, so I will win the game. And if all of the monsters uh, uh, I is dead, so I will also win the game like that. And then don't forget in the last, we have to update all of the changes.
Now, if I run it, it will look like this. And then you play it, Bastian, like this. Okay, play the Oke. game. After that, ya pokoknya sampai menang nanti. Nah, okay, like that. Ya udah. Okay, Udah. that's all. Thank you so Kasih much itu aja. for Ya being udah. here. Ya udah, ntar kita bahas And aja next pertemuan. Oke. okay, Makasih Kak. yuk, sama-sama. Bye-bye. Bye bye.